Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dalam bahasa demokrasi adalah presiden, di salah satu wilayah berkuasa di Mesir Amr bin As. Amr bin As ini cara memerintahnya cenderung seperti raja-raja Romawi pada waktu itu, ingin membangun rumah-rumah yang mewah. Di depan istana Amr bin As ada bubuk orang Yahudi, pada saat itu kaum minoritas. Lalu setelah dilihat, Amr bin As berpikir, sepertinya istanaku tidak cocok di depannya ada gubuk orang Yahudi. Lalu dipanggillah orang Yahudi itu untuk dipindahkan. Amr bin As berkata kepada Yahudi ini, "Tuan, depan ini istana akan dibangun masjid, mohon maaf rumah Anda harus digusur. Anda akan diberikan ganti rugi." Amr bin As berkata, "Kamu diganti rumahmu 2 kali lipat." Orang Yahudi berkata, "Saya tidak mau." 3 kali lipat, saya tidak mau. 4 kali lipat, saya tetap tidak mau. Namanya ganti rugi, tetap jadi rugi. Kira-kira sepertilah itu pikirannya. Lalu Amr bin As berkata, "Banyak ton ceritanya ini, kalau bahasa kita. Ya sudah, gusur saja, mau atau tidak digusur." Setelah digusur rumah orang Yahudi ini, beliau berpikir, Amr bin As hanya gubernur, masih ada presiden di atasnya. Lalu jalan kakilah dari Mesir ke Madinah untuk ketemu Umar mencari keadilan. Setelah sampai di Madinah, orang Yahudi ini bertemu dengan orang-orang separuh baya duduk dan tidur di bawah pohon kurma. Setelah terbangun lalu dia bertanya, orang Yahudi ini bertanya kepada yang tidur tersebut, "Tuan, tahu ki rumahnya Umar bin Khattab?" "Ya, saya tahu." "Siapa pengawalnya?" "Fakir miskin dan janda-janda tua." "Pakaiannya bagaimana?" "Pakaiannya adalah rasa takwa." "Kenapa kah?" Bisa kita antar ke saya, ketemu dengan Umar." Lalu orang yang tidur berkata, "Sayalah Umar bin Khattab." Ternyata yang ditemui tidur di bawah pohon kurma ini, dialah Umar bin Khattab. "Betul Anda Umar bin Khattab?" kata Yahudi. "Ya betul, saya Umar bin Khattab." "Kenapa kok?" "Saya mau melapor Pak Presiden." "Kenapa?" "Amr bin As, presidenmu di Mesir, dia gusur rumahku." "Kenapa?" "Katanya mau bangun masjid." "Saya tidak mau, tetapi tetap digusur." Akhirnya ringkas kisah Umar bin Khattab berkata, "Ya sudah, ku ambil tulang itu di tempat sampah." Ya, kata yang Yahudi ini, "Ya Amirul Mukminin, saya datang ke sini bukan mau cari tulang." Umar bin Khattab berkata, "Sudahlah, jangan banyak bicaramu, ambil saja." Lalu diambillah tulang itu. Setelah itu Umar bin Khattab keluarkan pedangnya, digaris lurus di tulang itu, lalu dibungkus rapi, diberikan kepada orang Yahudi ini. Kata Umar bin Khattab, "Yahudi, silahkan bawa pulang, kasih ke Amr bin As ini, sampaikan pesanku kepada dia." Ringkas kisah, pulang sampai kepada Amr bin As. Orang Yahudi ini berkata, "Pak Gubernur, saya baru ketemu dengan Pak Presiden. Ini ada oleh-oleh buat kita." Dibukalah itu, didapatilah tulang yang ada garis lurus di dalamnya. Mendapati pesan ini, Amr bin As gemetar lalu terduduk dan istighfar. Kaget ini orang Yahudi. Apalagi maksudnya ini? Cuma dapat tulang, kok gemetar, lalu kaget. Amr bin As berkata, "Tuan, ini pesan keras dari Umar bin Khattab. Kau tahu apa makna ini?" "Ya tidak." "Ya wajar, saya belum kasih tahu kok, makanya saya kasih tahu. Umar bin Khattab punya pesan, Amr bin As, sekarang kau jadi gubernur. Tapi ketahuilah, suatu saat pasti kau akan jadi tulang. Pada saat kau menjadi gubernur sekarang, berlaku adillah seperti garis lurusnya yang ada di tulang ini. Jika kamu menjadi pemimpin, menjadi gubernur, tidak berlaku adil, maka saya Umar bin Khattab akan meluruskan kamu pakai pedang saya." "Oh begitu?" "Iya." Ini pesan keras dan teguran keras dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Lalu kalau begitu, kata Amr bin As, Tuan, rumahmu tetap dipelihara dan akan diperbaiki seperti semula, bahkan lebih bagus lagi. Orang Yahudi ini lalu berkata, Pak Gubernur, beginikah dalam kepemimpinan Islam? Iya, inilah yang diajarkan dalam agama kami. Kami mohon maaf, saya mohon maaf atas kehilapan saya. Rumahmu tidak jadi digusur dan diperbaiki seperti semula, bahkan lebih bagus lagi. Mendengar ini, si Yahudi berkata, luar biasa kepemimpinan dan keadilan dalam Islam. Mulai hari ini, saya ikhlaskan nih, silahkan rumah saya pindah, bangun maki apa yang kita mau bangun di tempat saya ini. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam, lalu terkagum-kagum dengan kepemimpinan Umar bin Khattab yang sangat adil. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, apa intibar dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Menjadi pemimpin adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia amanah dari Allah dan amanah dari rakyat, maka dia harus dijalankan seadil-adilnya. Itulah bedanya berpolitik untuk kepentingan tertentu dengan berpolitiknya orang Islam. Dalam Islam, orang berpolitik tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Bagaimana kekuasaan itu, bagaimana sistem politik itu kita raih untuk mewujudkan kemaslahatan. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, mudah-mudahan Ramadan kali ini latihan bagi para pejabat, latihan bagi kita semua untuk mengelola kepemimpinan. Apakah kepemimpinan secara formal atau kepemimpinan dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari mewujudkan Ramadan, bulan latihan untuk menjadi pemimpin yang adil. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.